Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Saatnya kita akan beribadah. Mari kita mempersiapkan hati kita, jiwa kita, dan pikiran kita. Walaupun kita ibadah di rumah aja, tapi baiklah kita berpakaian yang rapi dan sopan, selayaknya kita beribadah di gereja. Oke, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Bukit Hermon yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berkumpul kembali di rumah masing-masing. Kita mau bersorak-sorai berkumpul dengan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengan penuh kerendahan hati, walaupun kita masih di rumah kita masing-masing, kita tetap datang memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau menyatakan kebesarannya, kebesaran nama Tuhan. Kita mau mengagungkan namanya dengan hormat dan takut akan Dia. Haleluya, haleluya. Kita siap menyembah Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu,
dan kami bersyukur. Haleluya. Sebab segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu, Allah pemilik kehidupan kami. Oh, haleluya Tuhan. Sama-sama katakan, segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah-Mu. Terimalah senang hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji dan hormat, segala senang hatiku Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada Tuhan sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena Kau Bapa yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Tuhan, minggu ini kami boleh datang lagi di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Roh Kudus Tuhan. Pimpin Tuhan dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan. Dan ibadah ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan setiap orang yang mengikuti ibadah ini diberkati Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai setiap anak-anak-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Pakai dan urapi mereka Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terutama hamba-Mu sementara kami menceritakan firman-Mu Tuhan. Ada urapan-Mu Tuhan di situ. Ada suara-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Juga disertai dengan perjamuan kudus Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan pimpinan-Mu Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat yang di rumah, mari saya undang kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
firman Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. firman-Mu di atas segalanya dalam hidup kami. Firman-Mu yang menciptakan, firman-Mu yang tidak berubah, dan firman-Mu lah yang mengadakan mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan, kami bisa memuliakan, mengagungkan Engkau. Dan saat ini biarlah kebenaran-Mu menguasai kami, kebenaran-Mu menjamah kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Pakai mulut bibir hamba-Mu Roh Kudus, dan jamah setiap anak-anak-Mu Roh Kudus dengan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.
Haleluya, shalom. Saudara, kembali hari ini kita masuk di dalam ibadah minggu pertama di bulan Juli. Saudara, tidak terasa kita sudah masuk di pertengahan tahun 2020. Dan biarlah di pertengahan tahun ini, di tengah-tengah pandemi ini, saudara, kita tetap eksis, kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itulah sebabnya tema firman Tuhan hari ini, tetap kuat di tengah pandemi. Saya baca firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 13 demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Jadi saudara, kalau kita kembali ke kitab Efesus ini, kitab Efesus ini dimulai dari kekayaan orang-orang yang dipilih Tuhan. Kemudian berbicara tentang kemuliaan Kristus, berbicara tentang kasih karunia Tuhan, dan kemudian berbicara hidup sebagai anak-anak terang, dan kemudian berbicara tentang kasih Kristus yang menjadi dasar dari hidup berkeluarga, suami istri, dan kemudian pasal yang ke-6 ini dimulai dari taat dan kasih, dan akhirnya firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat. Saudara, begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Yang ikut Tuhan sudah puluhan tahun, sudah terlalu banyak saudara. Sejarah-sejarah kita bersama dengan Tuhan sampai di pertengahan tahun 2020 ini. Dan di tengah pertengahan tahun ini saudara, firman Tuhan katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini yang juga menjadi pengharapan dan kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita tetap kuat di dalam Dia, di dalam kuat kuasa-Nya, di tengah-tengah pandemi, di ujung akhir zaman ini. Sudah akhir zaman, di ujung lagi saudara. Dan memang kita sudah di ujung akhir zaman. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kasih Tuhan? Kenapa kita harus kuat? Yang pertama, karena memang musuh kita, lawan kita iblis. Firman Tuhan katakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan tipu muslihat iblis. Jadi memang saudara, tipu muslihatnya 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus dengan kematian dan kebangkitannya di atas kayu salib itu mengukuhkan Yesus Kristus yang tampil sebagai pemenang, dan iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah keok. Tetapi sampai saat ini iblis masih berjuang untuk menghancurkan anak-anak Tuhan, mengintimidasi anak-anak Tuhan dengan tipu muslihatnya. Tipu muslihatnya, kasih Tuhan. Kelicikannya. Makanya kalau kita buka di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan bahwa tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dan kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ulah itu dengan kelicikan. Adam dan Hawa itu manusia pertama loh, sudah.
nafas kehidupan itu langsung dihembuskan oleh Tuhan sendiri. Mereka benar-benar segambar dengan Allah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan kemudian iblis dengan segala kelicikannya, perhatikan firman Tuhan tadi. Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus, aku takut kalau kamu diperdaya, disesatkan pikiran kamu, disesatkan sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular dengan segala kelicikannya, saudara. Jadi kita berbicara tentang kelicikan iblis, kita berbicara tentang tipu muslihatnya manusia pertama saja bisa jatuh. Wah Hawa, kalau kau makan buah ini, kau nanti menjadi seperti Tuhan. Awalnya iblis sudah putar balik firman. Bukankah Allah telah berfirman bahwa semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan buahnya? Padahal ya sebenarnya boleh, kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, saudara. Pohon pengetahuan yang benar dan jahat itu. Tetapi iblis balik sedemikian rupa dan kemudian dia tambahkan, kalau kau makan buah ini kau jadi seperti Tuhan. Perkataan iblis masuk di pikirannya Hawa. Mulailah dipikir, enaknya jadi Tuhan ya. Tuhan menciptakan pohon, ciptakan terang, menciptakan matahari, bulan, bintang dengan sepatah kata saja. Jadilah, 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 jadi. Lah kalau saya juga nanti jadi Tuhan, saya juga bisa menciptakan, jadilah. Jadi, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Iya, saudara. Dan memang akhirnya Hawa diperdaya dengan kelicikan iblis. Sudah gitu ditawarkan lagi sama suaminya si Adam. Akhirnya mereka jatuh bersama-sama. Jadi hati-hati, saudaraku, hari-hari ini iblis lebih banyak bermain di dalam kelicikannya, berbicara di dalam tipu muslihatnya, di dalam alam pikiran kita. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, jangan sampai mereka disesatkan, kesetiaan mereka berubah. Banyak orang stres hari-hari ini, saudara. Banyak beberapa rumah tangga juga mengalami pembaruan, pemulihan karena akhirnya suami, istri, orang tua semuanya lebih banyak berkumpul di rumah. Dan akhirnya mereka lebih banyak yang sharing. Tapi dari beberapa kesaksian juga banyak yang akhirnya terjadi pertengkaran di dalam rumah. Kenapa? Karena suami yang biasanya kerja keluar sampai 8 jam, 9 jam, 10 jam. Kan awal-awal bulan pertama nggak kerja, saudara. Kita di PSBB 1 bulan. Suami yang biasanya bekerja tiba-tiba di rumah, yang biasanya keluar rumah tiba-tiba tidak keluar rumah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Wah, saudara jadi sensi. Istri ngomong sedikit, dia bisa marah, bisa tersinggung. Sebaliknya juga suami ngomong sedikit, istri bisa marah, tersinggung. Akhirnya beberapa rumah tangga bisa pulih, tetapi beberapa rumah tangga juga hancur. Pikiran-pikiran mulai disesatkan. Engkau lihat istrimu itu ngomongnya seperti apa, itu menyinggung harga dirimu. Demikian juga sebaliknya. Dan pikiran-pikiran begini kita biarkan berkembang di dalam pikiran kita. Dan kemudian kita mulai dikuasai oleh pikiran kita. Padahal awalnya iblis cuma mencocoki saja, tetapi kemudian berkembang di alam pikiran dan akhirnya jadilah pertengkaran. Dan kalau sudah terjadi pertengkaran, mulai terjadi kericuhan dalam rumah tangga. Akhirnya ujung-ujung bisa cerai, saudara. Makanya dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan,
yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang-orang yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi bagaimana kita mengantisipasi kelicikan iblis ini? Filipi 4 ayat 8 katakan. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Jadi saudara, firman Tuhan katakan, mari kita memikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Jangan kita memikirkan hal-hal yang kita tahu bahwa itu tidak baik. Ada seorang istri, dia datang kepada mamanya dan berkata, "Ma, aku menyesal menikah dengan yang suamiku sekarang." Mamanya tanya, "Kenapa, nak?" "Saya baru tahu setelah menikah, suamiku itu orangnya keras kepala, Ma. Orangnya tidak mau dikasih tahu. Sudah begitu kasar lagi, Ma. Bahkan sering keluar malam. Dulu tidak begitu, nanti setelah menikah, saya baru tahu suamiku seperti itu. Saya tidak tahu. Saya mau pisah." Mamanya nggak ngomong apa-apa, saudara. Dia pergi ke dapur, dia pergi masak air. Setelah dia masak air mendidih. Ada 3 tempat, saudara. Ada telur, ada wortel, dan ada juga kopi. Telur itu, saudara, tempat kayak ditaruh tempat kayak di gelas itu, ditaruh air panas yang mendidih tadi. Kemudian wortel juga dia taruh dalam satu tempat, dikasih juga air mendidih. Kopi juga ditaruh di gelas, ditaruh juga air mendidih. Apa yang terjadi dengan telur? Telur yang awalnya lembek, yang gampang pecah, lama-kelamaan telur ini menjadi keras. Tetapi sebaliknya wortel yang awalnya keras, ketika dimasak, lama-kelamaan dia menjadi lembek. Kopi ketika ditaruh air panas, wangi kopi itu keluar, saudara. Harum sekali. Mamanya katakan sama anaknya, "Nah, oke, keadaan rumah tanggamu begitu. Tetapi coba kau pikirkan dari ketiga hal ini. Telur yang awalnya lembek, begitu mudah retak, gampang pecah. Sekarang dia jadi keras. Wortel yang awalnya keras, sekarang jadi lembek. Tapi kopi ini, yang awalnya cuma hanya butiran-butiran hitam saja, tetapi setelah ditaruh air panas, dia harum semerbak." Coba pikirkan, kok bisa menjadi seperti telur ini? Awalnya kau lembek, tiba-tiba kau akhirnya menjadi orang yang keras. Kau mengikuti gaya suamimu, kau juga menjadi keras, kau berani lawan dia. Atau kau bisa juga jadi wortel, tiba-tiba kau dulu yang begitu kuat, tiba-tiba nyalimu itu jadi ciut,
Kau jadi lembek, jadi mudah tersinggung, mau mundur dari Tuhan, atau kau mau jadi kopi ketika dikasih air panas, air mendidih yang melambangkan seperti ujian di dalam hidupmu, tapi kau mengeluarkan wangi yang harum, semerbak yang harum. Suaminya sang mama katakan kepada anaknya, pikirkan apa yang harus kau lakukan. Tapi saya berharap kau bisa menjadi kopi di tengah-tengah keadaan situasi suamimu yang seperti itu. Apakah kau mau keluar sebagai kopi yang manis, yang harum, yang menjadi berkat? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita terperdaya dengan situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada orang yang awalnya dulu begitu kuat, sekarang menjadi cium juga. Tapi ada beberapa orang juga yang kelihatannya awalnya lembek, sekarang menjadi keras hati, sulit untuk mengampuni, sulit untuk bersyukur. Dia menjadi orang yang apatis dengan segala sesuatu. Tetapi kalau kita mulai memikirkan perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang adil, yang suci, yang manis, yang sedang didengar, saya percaya kita tidak akan terperdaya dengan kelicikan iblis. Kenapa? Pikiran kita tercover oleh kuasa Tuhan, pikiran kita tercover oleh firman Tuhan. Dan apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Ketika kita memikirkan hal yang baik, kita memikirkan hal yang benar, kita memikirkan hal yang suci, hal yang mulia, itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tidak memberikan kesempatan bagi iblis untuk mencocoki pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang najis, pikiran tidak sedap untuk didengar, pikiran yang tidak patut, saudara. Itulah sebabnya kita harus kuat, karena tipu muslihat iblis. Jangan mau diperdaya, kekasih Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, dan sebagainya dan sebagainya. Intinya bahwa kenapa kita harus kuat? Karena kita masuk di dalam masa yang sukar. Kita tidak pernah menyangka adanya pandemi ini, saudara. Bahkan pada waktu dari awal pemerintah kita juga sudah berasumsi kira-kira mungkin akhir Mei sudah selesai. Tetapi kenyataannya memang sampai Juli ini belum selesai. Tidak bisa diprediksi. Kenapa? Karena memang kita sudah masuk di dalam masa-masa yang sukar di dalam dunia ini. Dan kalau kita baca di dalam Matius pasal 24, bagaimana tanda-tanda akhir zaman itu sudah mulai dinyatakan. Perang, kelaparan, gempa bumi, dan wabah pandemi ini sudah dinubuatkan. Itulah sebabnya di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 saya bacakan demikian. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 mulai. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi,
Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kadang kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, kenapa kita harus kuat? Karena kita sudah memasuki masa-masa yang sukar, di penghujung akhir zaman, dan akan ada terjadi goncangan. Bahkan firman Tuhan katakan, sekarang kan goncangan di bumi ini, saudara. Suatu saat nanti juga akan terjadi goncangan di langit. Dan kalau sudah terjadi goncangan di langit, berarti memang sudah tidak baik. Dan bumi akan selalu mengalami seperti ini, saudara. Akan mengalami goncangan-goncangan. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kita ini orang-orang percaya, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi memang pasti kita dampak dari goncangan di bumi ini memang tetap membawa dampak di dalam kehidupan kita. Tetapi di sisi lain, firman Tuhan ungkapkan bahwa kita juga menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita berbicara tentang kerajaan Allah. Yang Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita berbicara tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, marilah, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ini, kita mengucap syukur dan beribadah. Jadi saudara, walau kita masuk di dalam masa yang sukar, kalau kita lakukan dua hal ini, 2B, to be bisa menjadi, bisa juga menjadi 2B, bersyukur dan beribadah. Yang percaya katakan amin. Bersyukur dan beribadah. Jadi orang yang melakukan dua hal ini di akhir zaman, di masa yang sukar ini, dia tetap bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Dia mau tetap bersyukur walaupun tengah-tengah situasi dunia, masa-masa yang sukar. Dia mau tetap bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu bahwa kasih Tuhan tidak berubah. Dia tahu bahwa Tuhan selalu memelihara, menyertai dia, dan Tuhan tetap memberkati dia. Dan beribadah. Makanya saudaraku, justru saat-saat seperti inilah kita perkuat ibadah. Perkuat ibadah kita. Firman Tuhan katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, ibadah ini kan bukan sekarang konteksnya bukan lagi di gereja, saudara. Walaupun beberapa orang yang sudah mulai melakukan di gereja, tapi konteks ibadah itu mau di gereja, mau di rumah, di mana saja, tetapi di dalamnya kita beribadah kepada Tuhan. Ada pujian, ada penyembahan, ada firman, ada pengagungan kepada Tuhan, ada ungkapan syukur kita juga, saudara. Itu ibadah. Jadi ketahuan orang yang hidupnya tidak tergoncangkan, pasti dia tetap bersyukur dan beribadah. Itu saja, saudara. Tapi lihat, orang yang hidupnya tergoncangkan di masa-masa yang sukar ini, dia gak banyak bersyukur. Taunya dia bersungut. Bukan bersyukur tapi bersungut. Jadi orang bersungut-sungut pasti ada sungutnya, namanya juga sungut. Ada sungutnya itu, saudara. Kayak semut itu ada sungutnya. Yang kedua, malas beribadah. Masuk ke ibadah lagi di rumah, kangen guys. Sudah dikasih Tuhan. Tipe seperti ini hidupnya tergoncangkan. Kenapa? Labil.
Tapi perhatikan orang yang selalu bersyukur, mau tetap ibadah, walaupun mungkin di rumah saudara, mungkin ada beberapa di kamar saja, karena mungkin anggota keluarga tidak banyak. It's okay saudara. Tapi justru menunjukkan hidupmu yang walaupun kita berada di dalam masa yang sukar, kita tetap kuat. Kenapa? Kita mau bersyukur dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Luar biasa. Ini dua hal yang membuat kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan. Karena musuh kita si iblis yang dengan segala kelicikannya, dan kita memang memasuki masa yang sukar. Nah, bagaimana supaya kita tetap harus kuat di dalam Tuhan? Kalau kita kembali lagi di Efesus 6 tadi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Kita kuat bukan hanya sekedar kuat, kita memperkuat diri, bukan saudara. Kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa Yunani-nya kurios. Kurios itu apa saudara? Supreme in authority, penguasa tertinggi. Kurios juga berarti pemilik. Jadi saudara, kalau kita kuat di dalam Tuhan, sebenarnya berbicara bahwa kita kuat di dalam penguasa yang tertinggi di dalam kehidupan kita, sekaligus juga menjadi pemilik hidup kita. Nah, kadang saudara, kenapa ada anak-anak Tuhan imannya bisa lemah? Karena setiap kali datang kepada Yesus Kristus, itu dia taunya sebagai juru selamat aja. Oh, Tuhan yang sudah mengampuni segala dosa kesalahanku, Tuhan yang sudah menyucikanku, dia juru selamatku, dan dia juga memberkati hidupku. Selesai. Padahal Yesus Kristus bukan hanya sekedar juru selamat, tapi dia Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kurios, kuat di dalam penguasa tertinggi kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah memang dia sudah menjadi penguasa dalam hidup kita sekarang? Apakah dia sudah menguasai hidupmu, ataukah kita masih berjalan di dalam kekuatan kita? Bahkan kadang-kadang saudara, ada yang anggap Tuhan itu bukan kurios, tapi asisten. Maksudnya asisten begini, ketika nanti dia butuh sesuatu, baru dia datang berdoa. Nanti ketika dia sakit, baru dia panggil pendeta. Tolong doakan dulu ya, saya sakit, tolong doakan dulu. Usahaku lagi goncang ini. Tetapi sebelum usahanya goncang, sebelum dia mengalami sesuatu, dia tidak datang kepada Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nanti kalau ada sesuatu, baru dia datang kepada Tuhan. Layakkah kita sebut dia Tuhan kalau keadaannya seperti itu? Kalau kita panggil dia Tuhan, berarti dia pemilik hidup kita dan sekaligus penguasa. Artinya dia menguasai seluruh hidup kita, bahkan dari hal-hal yang paling kecil. Jadi saudara, orang yang menganggap benar-benar Yesus Kristus itu Tuhan, dia akan banyak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan dari hal-hal yang kecil sekalipun, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan itu kurios, penguasa. Bahkan semua yang dia miliki kasih Tuhan. Harta kekayaan yang dia miliki, dia sadar bahwa semua ini adalah berkat Tuhan. Ingat tadi yang kita baca, salah satu tanda dari masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya, manusia akan menjadi hamba uang. Hati-hati saudara. Kalau dia itu kurios, Yesus itu kurios,
Seharusnya kita semua ini menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan dalam pengertian menjadi pendeta, bukan. Hamba Tuhan dalam pengertian kita hidup takluk di dalam pengaturan Tuhan. Itu hamba Tuhan yang sesungguhnya. Kalau pendeta itu jabatan dalam organisasi gereja. Kalau hamba Tuhan sombong, pendeta sombong, berarti dia tidak layak disebut hamba Tuhan. Tidak bisa. Kalau dia benar-benar hamba Tuhan, itu gak boleh sombong. Kenapa? Kalau dia hamba Tuhan, ya berarti Tuhan yang menjadi penguasanya. Tuhanlah yang menjadi tuannya. Kalau saya sombong pun, saya gak bisa dikatakan saya hamba Tuhan. Kalau dibilang pendeta Ishak mungkin, tapi kalau dibilang hamba Tuhan, tapi masih hidup dalam kesombongan, oh gak layak, saudara. Makanya kita semua seharusnya memang juga menjadi seorang hamba Tuhan. Artinya menjadi seorang yang takluk dan tunduk di bawah pengaturan Tuhan. Engkaulah Tuhan, engkaulah Tuanku. Makanya kalau kita sebut dia Tuhan, kita harus punya hati hamba. Hati seorang hamba. Hati yang selalu mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Makanya kekasih Tuhan ketahuan orang yang benar-benar kuat di dalam Tuhan. Hidupnya dia serahkan sama Tuhan. Itu artinya saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya kau serahkan hidupmu di dalam Tuhan, tunduk dalam pengaturan Tuhan, dan percaya kepada Tuhan bahwa Allah sanggup melakukan perkara besar dalam hidup. Karena masih ada sambungannya itu di dalam kekuatan kuasanya. Kita berbicara Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Tapi itu bisa terjadi kalau kita sungguh-sungguh menempatkan dia sebagai kurios, menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan percaya seperti Roma 10 katakan, Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang berseru-seru kepadanya. Tuhan yang hebat dan dahsyat itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan tugas kita cuma berseru-seru kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saudara akan melihat Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib itu akan beracara di dalam hidup. Saudara, kuatlah dalam Tuhan. Artinya serahkanlah hidupmu kepadanya sebagai pemimpin tertinggi dalam hidupmu, penguasa bahkan pemilik hidupmu. Kalau engkau masih mengandalkan harta kekayaanmu, engkau masih mengandalkan segala yang kau miliki, kita pun layak panggil dia Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ini yang Tuhan cari. Hidup kita ini bukan berbicara tentang apa yang kita miliki, tetapi siapa yang memiliki kita, saudara. Kita mau menjadi subjek atas hidup kita, atau kita menjadi tanda kutip objeknya Tuhan. Karena dia penguasa, dia menjadi subjek, saudara, dan kita mengikut Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dia sudah tebus kita. Yesus sudah tebus saudara dan saya. Saudara, itulah sebabnya ibadah kita juga nanti kita akan mengadakan perjamuan kudus untuk terus mengingatkan kita bahwa kita sudah ditebus oleh darahnya, dan kita juga sudah dibeli dengan darah yang sangat mahal, darah dari Yesus Kristus, anak domba Allah itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Untuk firman Tuhan. Saudara, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kupandang Kemuliaan-Mu.
Engkau imam besar kami, pemilik hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, kami memandang kemuliaan-Mu. Imam besar maha, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh satu pun yang luput Tuhan, haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia, mulia bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Pandang kemuliaan Tuhan, haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, imam besar maha-Mu, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, haleluya. Di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh diri. Dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput, haleluya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia, mulia bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan haleluya. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang.
Dan kami mau berjalan dalam kebenaran-Mu supaya kami tetap kuat di akhir zaman ini. Di tengah-tengah tipu muslihat iblis, di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini, kami memiliki Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Raja kami, penguasa hidup kami, pemilik hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, Tuhan, karena Kau sudah menang di atas kayu salib. Dan tidak ada satu kuasa apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Itulah sebabnya saat ini Tuhan, mengiringi kebenaran firman-Mu, kami mau bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan kudus. Ampuni kami Tuhan, kuduskan segala dosa kesalahan kami. Kalau masih banyak yang tidak berkenan, pikiran-pikiran tidak berkenan, Tuhan ampuni Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai hidup kami. Dan biarlah kami mau memiliki hati sebagai hamba, hati yang mau takluk, hati yang mau tunduk di dalam otoritas Tuhan. Karena rancangan-Mu selalu baik dan mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kuduskan seluruh umat-Mu dan layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku, kita tetap berdiri. Mari siapkan perjamuan kudus, roti dan anggur, saudara. Kita menghormati, menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Saya baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, 17. Kalau saudara percaya katakan amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari saudara siapkan roti dan anggurmu. Ada ayat juga di roti, saudara bisa baca terlebih dahulu, renungkan. Roh Kudus berbicara di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam roti dan anggur, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan hatimu untuk terima tubuh dan darahnya. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini di atas kepala kita. Dan sebelum kita makan bersama-sama, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau sudah memberikan keselamatan. Dan kami percaya hidupku dibaharui dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit kami sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak kanker, tumor, stroke, leukemia, demam berdarah. Kami tolak virus-virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kutuk penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama dengan hati bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur, kita bersekutu dalam tubuh dan darahnya. Dan saat ini kita bersekutu di dalam darahnya. Mari saudara dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita angkat cawan perjanjian di atas kepala kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam darah-Mu hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Kami percaya segala kuasa-kuasa iblis sudah dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak bisa dihipnotis, tidak bisa disantet, tidak bisa tergena-gena guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjaga keluarga, usahaku, dan masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah dibebaskan dari segala kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan mengalami terobosan untuk meraih janji-janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku dipulihkan dan disempurnakan menjadi seperti Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus. Kita minum bersama-sama dengan hati bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Sebab Dia hidup, selalu ada hari esok dalam hidup kita. Sebab Dia hidup. Haleluya Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang hebat dan dahsyat. Dan kami percaya di tengah-tengah pandemi ini kami tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.
Jangan seluruh anak-anakmu Tuhan, mereka ada di rumah, dalam nama Tuhan Yesus mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bil-bil-Mu kami sembuh. Mereka yang mengalami pergumulan Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan berikan mereka kekuatan hari demi hari. Mereka tetap berdiri kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami memiliki Tuhan yang hebat. Tolonglah bangsa kami, tolonglah pemerintah kami Tuhan. Sembuhkanlah bangsa kami dari pandemi ini, dari COVID-19 ini dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, bangsa kami disembuhkan dari virus corona. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami juga, sehingga bangsa kami tetap stabil Tuhan. Keamanan bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu. Bangsa kami aman, bangsa kami tetap damai. Kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan umat-Mu, anak-anak-Mu Bapa. Dan pujilah nama-Mu. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan dulu kasih Tuhan. Haleluya. Kita sudah disuruh kebenaran firman Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita. Mari kita mau memberikan yang terbaik, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala. Kita mau berdoa, nanti dengan hormat Bapak Rubanus bawa kita dalam doa. Haleluya, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini Tuhan kami dapat berkumpul, kami bisa beribadah Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi ini semua karena kemurahan, karena anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memberi untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan, kami akan mengembalikan Tuhan milik-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi usaha pekerjaan jemaat-Mu Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya tidak ada jemaat-Mu yang hidup di dalam kekurangan Tuhan, tapi semua hidup dalam berkecukupan, bahkan berkelimpahan Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Hey. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan berhenti.
Di akhir ibadah kami Tuhan, sungguh kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Engkaulah Kurios, penguasa tertinggi dalam hidup kami. Engkau layak terima segalanya. Dan biarlah apa yang kami lakukan Tuhan menjadi dupa yang berbau harum. Dalam nama Tuhan Yesus, ada perkenanan Tuhan di dalam keluarga demi keluarga. Mereka yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan, berkati mereka. Karena Engkaulah penguasa kami, pemilik hidup kami. Berkati keluarga demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun mereka hidup di dalam kekurangan. Engkau Yehova Jireh, Engkau Allah yang menyediakan semua kami butuhkan. Keluar masuk kami Tuhan lindungi. Jauhkan dari bara bahaya kecelakaan, bahkan dari virus-virus corona kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat kami naik dan tidak menjadi turun. Engkau yang mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan kami, sehingga apa yang kami lakukan berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai hidup kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.